Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab Al-Lumah ini. Setelah pertemuan yang lalu ada muqaddimah pasal apa namanya? Umum ya, pasal umum, dan sudah saya jelaskan apa itu makna umum wa khusus wa mutlak. Ini penting sekali karena banyak orang tersilap di dalam masalah ini, dan inti daripada kelas yang kemarin bahwasanya umum itu adalah kita memandang daripada dua perspektif makna dan perspektif apa? Afrod. Berbeza dengan mutlak, kita pandang daripada perspektif makna sahaja, daripada perspektif makna tanpa tengok apa? Afrod. Kalau seumpamanya afrodnya itu semua, kita namakan itu apa? Umum. Kalau afrodnya sebagian, kita namakan dia apa? Khusus. Khulasah farq ini, mungkin Anda akan tengok simple. Tapi mengetahui ini, itu adalah apa ya? Saya tengok ya, akumulasi daripada belajar yang sangat lama. Ya. Nih, seperti Imam Ghazali dalam Iqtisad mendefinisikan masalah pasal al-fikru wan nadhar dengan ibarat hanya tiga sater aja, 3 baris ya. Dibilang kalau Anda tak faham ini, orang tidak akan faham harga daripada 3 baris ini. Kecuali orang yang sudah berhari-hari cari pasal definisi fikir wan nadhar dan tak jumpa. Kemudian jumpa ini alhamdulillah sama. Banyak orang ketika saya belajar usul fikih di Ahqaf, di Jordan, banyak orang-orang itu pening, dan banyak orang masih tidak bisa membezakan apa itu umum, khusus, dan mutlak. Saya beri perbezaan yang sangat mudah dan sangat simpel. Umum adalah makna ma'an nadhar ilal afrod, dengan Anda dari perspektif makna dan afrod semuanya. Khusus makna afrod sebagian. Mutlak hanya apa namanya? Makna saja, mafhum saja, tanpa Anda tengok afrod. Setelah kita mengetahui makna daripada umum, bahwasanya dia itu adalah makna atau mafhum bin nadhar ma'al afrod, sekarang kita akan tengok alfatnya. Apakah ada? Jadi kan maknanya kita paham maknanya umum itu apa ya? Sekarang kita tengok lafat yang menunjukkan makna itu apakah ada? Itu dia pembahasan kita kali ini. Nuhawil an nusri' qalilan, masa karena saya lastu murtahan ya, ini kita jalan terlampau lambat. Saya kira terlampau tawasuk. Saya takut melebihi daripada level 2. Saya melebihi daripada level 2. Sila, amin. Sila dibaca Ustaz. Kejap, tunggu Ustaz Fauzan ambil teh itu. Al-qaul fil umum wal khusus. Oke, sudah dibaca Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul qawli fil umumi wal khusus. Ustaz Fauzan, silakan. Haqiqatul umumi wa bayan alfadhihi wal umumu kullu lafdhin amma syai'aini fasa'ida. Ini adalah definisinya definisinya Syirazi, dan makna secara mujmal sudah saya sampaikan barusan ya. Bahwasanya yang namanya umum itu mafhum bin nadhar ilal afrod. Lah afrodnya itu tidak boleh satu, dia harus 2 ke atas. Maknanya umum itu afrodnya harus semuanya. Kadangkala 2, kadangkala 3, kadangkala lebih daripada 3. Yang penting dia harus istimal dengan semua afrod yang ada tanpa ada batas. Sila. Waqad yakunu mutanawilan li syai'aini ka qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil 'ata. Dan kadangkala hanya 2, seperti amamtu Zaidan wa Amran bil 'ata.
Aku meliputi Z dan Amr itu bil atau lebih daripada 2. Jadi tidak ada hal yang menentukan oh kena 2, tak ada. Oh kena 3, tak ada. Dia bisa masuk 2 sampai lebih daripada 2. Berapa itu? Tak ada batas. Selama mungkin untuk masuk di situ, maka dia akan masuk umum. Ayo. وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقله ما يتناول شيئين وأكثره Ayo, aqallul umum 2. Aqallul umum apa? 2. Yakni minimum dia kena masuk di dalamnya itu 2. Dan majority berapa? Tidak terbatas. Karena itu yang namanya umum, nanti saya tafasil di sini menurut Imam Syirazi. Lafadz yang menunjukkan ke umum itu semuanya yadur, berputar, bahwasanya semua lafadz ini akan menunjukkan ke jenis, tidak menunjukkan ke afrod atau individu, tidak, tapi menunjukkan apa? Ke jenis. Jadi ketika Anda mengatakan ar-rajulu, tengok jenisnya rajul ini, bukan hanya tengok apa? Afrodnya rajul secara hanya afrod saja, karena kalau hanya tengok afrod, nanti itu bukan bukan umum. Tapi yang namanya umum, Anda kena tengok jenisnya plus apa? Afrodnya. Kalau Anda hanya tengok afrodnya, itu bukan umum. Sila. Alfaduhu. Dan alfadnya umum itu ada 4 macam. Ada 4 macam ya. Maknanya ini hanya macamnya saja. Anda kena paham ya. Ini usul ala thariqatil mutakalimin. Makna usul ala thariqatil mutakalimin, dia itu hanya bahas mafhum kulli. Dia tidak bahas apa? Dia tidak bahas juz'iyat. Kalaupun memang ada juz'iyat di dalam kitab-kitab ini, itu hanya untuk taudih lil mithalil kulli saja. Dan ini adalah ini adalah stylenya mutakalimin. Di dalam usul fikih seperti itu. Mereka tidak cakap pasal juz'iyat, mereka cakap pasal apa? Perkara yang lebih umum, tak cakap perkara yang khusus. Berbeza dengan usul ala thariqatil fuqaha. Mereka tengok yang khusus dulu, kemudian dari khusus itu mereka masuk ke yang lebih umum. Dan cara ini mutakalimin tak suka. Kenapa? Kalau Anda guna perkara yang khusus kemudian ke umum, orang-orang yang dengar khusus itu mungkin akan memahami bahwasanya misal ini hanya untuk yang khusus saja, karena tidak semua orang bisa untuk abstraksi ke level yang lebih tinggi. Karena itu usul fikih hanya tengok di dalam masalah apa? Umum saja. Kemudian misdak umum ini apa? Itu bukan tugasnya usul fikih. Itu mungkin tugasnya fuqaha atau tugasnya mufti. Tapi usul fikih hanya akan tengok bahwasanya masalah ini dari perspektif umumnya. Ketika tengok pasal al-fadul umum, dia tidak akan cakap pasal al-muslimun, ar-rijalu, macam itu. Dia hanya cakap pasal mafhum daripada al-fadul umum itu. So, tengok. Ismul jama'. Bas. Apa itu ismul jama'? Ma yadullu alal jama'. Setiap yang jama'. Mungkin jama' taksir, mungkin jama' sahih, sawaun sahih mudzakkar atau sahih muannas. Yang penting dia ismul jama'. Setiap yang menunjukkan kepada apa? Jama'. Bukan hanya itu, plus apa? Al. Bukan alif wal lam ya, as-sahih dzikir apa? Al, walaysa alif wal lam. Hadza huwa as-sahih fin nahwi yani. Jadi ma'al alif wal lam hada tasmiyah laisa indal jumhur. Tasmiyah al-asah al. Kenapa kalau memang alif walam dibaca alif walam, al dibaca alif walam, lakana hal dibaca apa? Ha walam. Kata apa betul kan? Hal, fi, fa waliya. Hal qara'ta hakadha? Tak. Tapi fi. Karena itu biduni al. Aywa. Ismul jama'. Sila. Ahaduha ismul jam'i idza urifa bil alif wal lam. Kal muslimin wal musyrikin wal. Kenapa seperti itu? Karena kenapa kok ismul jama' al-mu'arraf bi al? Karena ketika ada ta'rif, dia bukan dari perspektif jamaknya loh ya. Perspektif jamaknya itu saya kira dia itu secondary. Dia kedua, tapi hakikoh asal ismul jama' mu'arraf bi al itu ya dulu alal umum, itu karena alnya.
Itu karena alnya, karena alif walamnya itu. Kenapa? Karena alif walam itu ya dulu alal jenis. Ya dulu alal jenis. Ala jenis apa? Ala jenis muayyan. Nah, ketika yang namanya jenis ma'an nadhar ilal afrod, dia akan menunjukkan apa yang kita tengok, dia itu adalah makna umum, yaitu menunjukkan mafhumnya dengan tengok apa namanya? Dengan tengok afrodnya. Setelah dibuka itu Ustaz. Bismillah. Jayyid jiddan. Karena itu nanti sekejap lagi akan ada ismul jenis mu'arraf bi'al, juga menunjukkan apa namanya? Juga menunjukkan umum. Kenapa? Karena al itu sendiri menunjukkan kepada jenis. Kenapa kok al itu menunjukkan kepada jenis? Karena yang namanya al itu dia itu mu'arraf. Dia itu apa? Mu'arraf. Mu'arraf itu apa ya mu'arraf itu? Sila. Mu'arraf itu menunjukkan ke sesuatu yang spesifik. Dan jenis itu spesifik. Saya pun pening, kenapa jenis itu spesifik? Iya. Setelah saya pikir-pikir lagi, loh memang jenis itu spesifik. Spesifik, contohnya ya, ketika al, dia kan ketika dia masuk ke dalam dunia nyata, al ini, dia pasti akan berbarengan dengan satu lafaz yang spesifik. Insan, al, insan. Ketika dia masuk ke sesuatu yang spesifik, akhirnya dia menunjukkan ke perkara yang spesifik, yaitu jinsul insan. Bukan mutlakul jenis. Hatta anta cakap mutlakul jenis. Fal jenis mutamayyiz an ghairihi minal kulliyat. Begitu pula jinsul insan, dia terbezakan daripada selain daripada manusia, daripada jenis-jenis yang lain. Karena itu, perkataan al, lafdul al, pasti menunjukkan ke jenis. Dan jenis itu adalah perkara yang spesifik. Dan al itu juga spesifik, karena itu dia ma'rifah. Bukankah asal daripada makna ma'rifah itu menunjukkan ke makna yang spesifik? Betul apa tidak? Berbeza dengan nakirah ya. Nakirah itu menunjukkan ketidaktahuan. Gitu saya ketika mengejek ketika marah kepada orang. Hadza rajul nakirah. Apa makna nakirah? Tidak ada yang tahu. Beza dengan apa? Ma'rifah. Ma'rifah itu menunjukkan perkara ini muayyan, dia spesifik. Ketika di antara ma'arif nama orang, Fauzul. Ketika saya kata Fauzul, saya tahu fulan ini siapa. Tapi rajulun, siapa rajul ini? Ini kan hakikat daripada perbezaan antara nakirah dan ma'rifat. Dan asal daripada ma'rifat, daripada al, itu menunjukkan ke jenis. Menunjukkan apa? Ke jenis. Kenapa seperti itu? Karena jenis itu ma'rufun wa masyhur. Dari perspektif dia terbezakan daripada selainnya. Wallahu a'lam, saya yang paham semacam itu. Sila. Kal muslimin wal musyrikin wal abrar wal fujjar wa ma asbaha dzalik wa amma al munakkar. Seperti apa? Al jama' mu'arraf bil alif wal lam kal muslimin. Al muslimin, al musyrikin, al abrar itu maknanya semuanya umum, maknanya semua musyrikin, semua abrar, itu orang-orang yang baik. Wal kuffar wal fujjar wa ma asbaha dzalik. Al-muslimin misal li jam'u sahih. Sila. Amal munakkar minhu, adapun yang nakirah daripada ismul jama', apa contoh nakirah daripada ismul jama'? Seperti muslimuna, musyrikuna, wa abrarun, wa kuffarun, wa fujjarun, fala yaqtadil umum. Maka kalau ada ismul jama' nakirah, tidak ada alif, tidak ada alnya, maka itu menunjukkan kepada adadun muayyan, jumlah yang tertentu. Tidak semua muslim, tapi muslim-muslim tertentu. Berapa muslimun? Minimum 3. Lah, siapa 3 ini? Tidak spesifik. Uqtul musyrikina. Apakah ada musyrikin yang spesifik yang kena Anda bunuh? Tidak. Anda kena bunuh 3, tapi 3 manapun boleh. Lah, 3 manapun boleh ini tidak spesifik Ustadz Fauzul. Selama dia tidak spesifik, itu adalah makna nakirah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Berbeza kalau Anda cakap tarimil muslimina. Hormati semua orang muslim. Karena itu, walaupun dia jamak, dia tidak menunjukkan jenis, tapi dia menunjukkan afrod sahaja 3 atau lebih, tapi tidak semuanya, minimum 3.
wa huwa qadrul mutayaqqan. Di atas itu perlu dalil. Di atas itu apa? Perlu dalil, tapi tidak menunjukkan semua afrodnya. Dan umum yang kita maksud di dalam alfadul umum, di dalam makna umum, kalau kita melihat makna dan apa? Dan afrod semuanya. Sedangkan muslimun, dia tidak menunjukkan makna dan afrod semuanya. Kan, tapi dia hanya menunjukkan afrodnya hanya 3 ataupun lebih. Tapi nanti akan tengok aqallul jama', yaitu 3 saja. Sila. Wa min ashabina wa huwa qaulu Abi Ali al-Jubbai. Ya, ini yang ayah mertuanya Imam Asy'ari. Walil umum. Kenapa? Ya sama-sama jamaknya. Beza bukan di jamak tahu. Beza di mana? Di alnya, bukan karena dia jamak dia itu umum, tak macam itu. Karena itu kan, bukan karena dia jamak dia itu umum. Mirip-mirip kan jamak dan umum. Jami wa am sama saja kan? Tapi bukan itu, Suf. Anda boleh bermain lafaz, tapi Anda tidak bisa bermain makna. Karena jamak itu 3. Minimum apa? 3. Tapi Anda tidak bisa mengatakan jamak itu umum. Kalau umum harus semuanya. Tidak boleh hanya 3, tapi berapa? Semua yang ada. Aywa, wad dalil. Wad dalilu ala fasadi dzalika annahu nakiratun falam yaqtali jinsa. Wahim ta'alan. So, bahwasanya yang namanya nakirah ini ismul jamak munakkar itu nakirah. Selama dia itu nakirah, maka dia itu tidak menunjukkan jenis. Loh, kenapa seperti itu? Karena dalil dia tidak menunjukkan jenis, karena ketika Anda cakap tarim muslimuna ma, bisa. Ma itu menunjukkan sebuah sesuatu jumlah, sebuah jumlah. Yang mana jumlah ini tidak spesifik. Bilang ana darastu nau'an ma. So, ma itu bisa Anda sambung untuk nakiroh, tapi tidak bisa Anda sambung untuk ma'rifat. Kenapa? Karena ma'rifat itu menunjukkan spesifik. Ma tidak menunjukkan spesifik. Karena itu kalau ada ma'rifat dan kalau ada spesifik tidak spesifik, takut kan? Berbeza kalau itu di dalam nakiroh. Karena nakiroh sendiri tidak spesifik, maka disambung dengan ma yang menunjukkan tidak spesifik juga bisa. So, tengok, hadza huwa nahwu al-mabni ala apa? Ilmu kalam. Mabni ala apa? Thariqatul mutakallimin, nahwul kalami. Kalau yang kita muslimuna musyrikuna tak ada alif lam. Okey. La yadullu ala umum. Hal yadullu ala mutlaq. Dia tidak menunjukkan mutlak. Kalau mutlak itu dia hanya menunjukkan apa? Mafhum saja. Muslimuna tidak menunjukkan mafhum. Dia menunjukkan afrod. Yang mana afrod itu kena berapa? 3. Kalau saya cakap tarim muslimina, Anda bisa untuk mentaati perintah saya kalau Anda menghormati berapa? 3. Jadi tarim muslimina, dia tidak mengatakan tarim musliman. Tidak seperti itu. Musliman Anda bisa cakap dia itu adalah mutlak. Tapi muslimina dia lebih daripada mutlak. Karena mutlak tidak ada kena-mengena dengan afrod. Tapi muslimina ada kena-mengena dengan afrod. Wadih Ustaz Fauzul. Perbezaan antara muslimun dan muslimin. Dan dan musliman. Kalau kita kata 3 tu. Okey. 3 yang ghairu muayyan. Apakah ada bukan mutlak? Tidak. Kalau mutlak itu dia untuk bisa dijadikan ya dulu alal makna itu cukup 1 di mutlak. Baru. Jadi kalau tarim musliman cukup 1. Padahal 1 ini tidak ditengok secara spesifik 1 ini. Karena 1 ini lazim daripada apa? Daripada mutlak ini. Tapi di dalam muslimuna dia kena lebih daripada 1. Kenapa? Karena ada unsur apa? Jamak. Kalau memang dia mutlak, niscaya 1 cukup. Tapi karena dia lebih daripada 1, kalau memang 3 ini ya dulu alal mafhum, seperti yang Anda klaim, niscaya 1 cukup. 2 dan 3 ini hanya menunjukkan mubadir saja. Tabdir.
Tapi karena dia menunjukkan lebih daripada satu, dikatakan dia itu bukan mutlak. Wallahu a'lam. Ayo. والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس كقولك رجل ومسلم. Kakaulika rojulun wa muslim. Seperti perkataan kalian apa? Rojulun wa muslim. Rojulun wa muslim, karena dia itu nakirah, dia tidak menunjukkan jenis. Tapi dia menunjukkan apa? Mutlakul mafhum. Yang mana secara otomatis, walaupun ketika Anda mengatakan rojulun, menunjukkan mafhumur rijal bisyaklin am, tapi mafhum itu tidak akan ada di dunia nyata kecuali ada apa? Ada afrodnya, tapi afrod itu yundor iltizaman walaisa mutobakotan. Secara efeknya saja, bukan nador asasi kepada afrodnya. Berbeza dengan apa namanya? Dengan muslimuna dan umum. Ada nador afrod secara mutobakoh di situ, Ustaz Fauzul. Wallahu a'lam. Ayo. Faslun. Dari Al-Quran jelas tentang al-jins dan al-mutlak. Kenapa? Apa beza jins dengan lafaz yang menunjukkan? Beza. Kalau jenis yang ada di dalam umum di sini, dia bukan hanya jenis saja, tapi jenis plus. Ini memang ibaratnya sedikit ada kusur. Dia bukan hanya jenis saja, tapi jenis plus apa namanya? Afrodnya. Baru dikatakan dia itu umum. Disitulah hakikat daripada umum. Berbeza dengan mutlak. Mutlak itu hanya mafhum saja. Hanya mafhum saja. Mungkin Anda cakap, oh dia hanya mutlakul jenis itu mutlak. Akan tetapi ketika Anda cakap jenis itu mutlak, tanpa Anda tengok apa? Afrodnya. Tapi kalau umum harus dengan tengok apa? Afrodnya. Tanpa ada afrod tidak jadi dikatakan dia itu apa? Umum. Ayo. Faslun wasani ismul jinsi idza urifa bil alifi wal lam. Aywa, ismul jinis idza urifa bil alifi wal lam. Kan semuanya ya dulu ala apa? Alal jinis. Tapi bukan hanya di jenis saja, tapi ma'a indimamil apa? Afrod. Sila. Ka qaulika ar-rajulu wal muslimu wa min ashabina man qala huwa lil ahdi dunal jinsi. Oke, sekarang ini masalah. Ini mungkin sedikit masalah nahwi ya. Masalah nahwi. Alif lam itu kan kalau di dalam nahwu, Anda kalau belajar mungkin nahwu sedikit di atas jurumiyah ya, jurumiyah tak ada ini. Mungkin di mutamimah ada. Di mutamimah itu ada al lil ahad, nanti ada ahdil dzikri sama ahdil apa huduri, ada lagi al lil apa? Istighraq. Yani al asl li al itu untuk apa? Zahirnya kalamnya Syirazi, al asl lil al itu untuk apa? Istighraq. Makna istighraq untuk menunjukkan semua afrodnya. Masalah ini Sof, taswirul masalah seperti semacam ini. Kalau ada, contohnya Allah ya, berfirman di dalam Al-Quran, mengatakan, Innal insana lafi khusrin. Titik, sudah. Insan ini dibawa kemana? Apakah dibawa ke ahad? Tahu ahad ya? Ahad itu maknanya sudah ada tentang insan apa di dalam otak kita. Kemudian insan yang kedua dibawa ke insan yang itu. Ada semacam sejarah. Tak paham ahad Anda? Jayid. Di dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. So, sekarang ada Yusri 2 kali kan. Yusri yang kedua itu apakah sama dengan Yusri yang pertama? Sama. Kenapa seperti itu? Karena ada sejarah. Pernah disebutkan. Ketika pernah disebutkan, maka yang kedua kembali ke yang pertama. Jayid. Ketika tidak pernah disebutkan, mau kembali kemana? Itu namanya ahad. Itu namanya apa? Ahad. Ahad itu ada semacam memori di otak kita, kayak itu ahad. Ada semacam memori di otak kita. Ketika lafaz itu disebutkan, akan kembali ke situ. Itu namanya apa? Ahad. Ada namanya ahdu dzikri atau ahdil huduri, yakni alal kalam. Lah, al itu sendiri menunjukkan apa? Alal mu'tamad, al itu menunjukkan istighraq. Dan masalah fi'lan yakni, kalau tiba-tiba Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia itu sungguh di dalam apa? Kerugian.
Manusia yang mana? Apakah sebelum kata-kata itu disebutkan manusia yang lain? Kan tidak. Tiba-tiba Allah mengatakan innal insana lafi husrin. Dan antara kita dan Allah tidak ada ahad, tidak ada memori. Maksudnya Allah tidak pernah cakap dengan kita. Tiba-tiba Allah mengatakan innal insana lafi husrin. Insan ini nak dikembalikan kemana? Kan tidak ada kan? Selama dia tidak ada, nak dikembalikan kemana? Karena kita tidak pernah bercakap dengan Allah, maka otomatis kena dikembalikan ke al yang istighraq. Baca, nanti akan semakin jelas. Sila. Wa min ashabina man qala huwa lil ahdi duna al jinsi. Wa min ashabina qala huwa lil ahdi duna apa namanya? Duna jinsi. So tengok apa di antara misal al untuk ahad. Qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan. So, rasulan. Kami mengutus kepada kalian rasul. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. So, tengok. Ar-rasula ini seperti kami mengirim kepada Fir'aun rasul. Maka Fir'aun mengingkari atau bermaksiat, membantah rasul tersebut. Rasul yang dengan alif lam ini apakah sama dengan rasul sebelumnya? Kalau sama, itu namanya ahdi. Ada ahad, ada sejarah sebelumnya. Nak dibawa kemana itu ada. Loh, kalau memang dia itu ahdiah, Anda harus ada apa namanya? Harus ada sejarahnya. Maknanya ada lafadz yang bisa dibawa alif lam itu ke sana. Dan masalah kita bukan di situ. Masalah kita kalau tiba-tiba tidak ada apa-apa, Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Loh, insan yang sebelumnya ini tidak ada. Kita nak bawa ke memori kita, ya Anda pernah borak dengan Allah kan? Kalau Anda pernah borak dengan Allah, pernah cakap dengan Allah, tidak ada masalah. Ini masalah nahwiyah syuwaya ya. Masalah apa? Nahwiyah syuwaya. Saya kira jelas. Belum jelas lagi. Jayid. Suf tengok. Yang mengatakan ahad. Tengok ya. Sekarang, kalau saya hanya cakap rojulun tanpa ada al, maknanya apa? Seorang laki-laki kan. Di dalam bahasa Melayu, Indonesia, rojulun, ja'a rojulun. Apa? Antara terjemahkan apa, Ustaz Fauzul? Ja'a rojulun. Tak tahu kan terjemahkan macam mana? Datang siapa? Telah datang? Hah? Laki-laki. Seorang apa dua orang? Seorang laki-laki. Betul. Kita kalau nak terjemahkan ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Ayo, ghairu muayyan. Yang penting yang datang itu siapa? Laki-laki. Dia bukan pondan. Dia bukan banci. Atau bukan perempuan. Hanya itu yang kita tahu. Dan dia tidak spesifik siapa laki-laki ini. Bukankah itu makna yang kita fahami daripada nakiroh? Betul apa tidak, Ustaz Fauzan? Antara iktirad kah pasal ini? Tidak akan. Ini sudah, menurut saya ini adalah wadi. Ini basic-basic nahwu. Jayid. Kemudian coba Anda tambahi rojul itu dengan alif lam. Apa jadi maknanya? Ja'ar rojulu. Apa maknanya? Ayo, laki-laki itu. Bukankah itu ahad? Maknanya Anda tahu siapa laki-laki itu. Itu namanya ahad. Ada di dalam memori Anda. Alaysa hakadha tufham masalah. Ayo, ja'ar rajulu. Laki-laki itu. Laki-laki itu, kalau Anda menerjemahkan laki-laki itu, Anda mengkuatkan pendapat selain pendapatnya Imam Syirazi yang mengatakan al itu lil
bukan lil istighraq. Kalau Anda dengan pendapatnya Imam Syirazi, ja'ar rajulu, datang semua laki-laki, dia umum. Tapi di dalam kita menerjemahkan sudah datang laki-laki apa? Itu tuh apa maknanya itu? Bukan satu. Itu Anda sudah tahu. Lelaki itu. Betul apa tidak? Kalau Anda tidak tahu, apakah bisa Anda katakan lelaki itu? Tidak bisa. Di dalam bahasa Indonesia, Anda boleh gagal di dalam apa? Ujian. Laki-laki itu. Loh, bukankah itu dalil untuk ahad? Jadi, alif lam atau al, memang dia itu kan makrifah kan? Ketika dia nakiroh, tidak spesifik. Adanya makrifah untuk menspesifikkan. Bukan untuk mentahwil itu dari tidak spesifik ke jenis. Alaysa daliluhum qawiyan? Qawi apa tidak? Qawi jiddan, Suf. Qawi. Marlah qawi. Saya katakan dalil ini, wallahi qawi, ada dalil, saya bilang, Allah qawi. Apa saya jawab? Wa ujiba, kalau memang seperti itu, batil bismil jama'. Ismul jama' muslimuna, menunjukkan 3 muslimun yang tidak spesifik. Coba tambahi al. Ja'al, atau macam ini, dakhalal jannata muslimuna. Maknanya apa? Ada beberapa orang muslim yang masuk surga. Coba tambahi al. Dakhalal jannata al muslimuna. Maknanya apa? Apakah yang tadi di lafaz pertama muslim yang tidak spesifik siapa yang masuk surga itu, dengan al Anda mengatakan 3 orang muslim itu masuk surga, apakah macam itu Anda menerjemahkan dakhalal jannata al muslimuna? Tidak kan? Anda kan menerjemahkannya semua orang muslim masuk surga. Bukan orang-orang muslim itu masuk surga. Salah terjemahannya semacam itu. So, tengok. Sama-sama kawinya. Kawi, so. Ya, ini jawab. Iskalnya juga kawi, jawabannya juga kawi. Ayo, alal akal. Ada semacam ta'arud wa Imam Razi abda dalilu. Sila. والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر Innal insana lafi khusr. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ismul jenis kalau ada al menunjukkan apa? Istighraq innal insana. Jayid. Tahu dari mana innal insana itu menunjukkan istighraq? Karena setelahnya itu ada istitsna. Illal ladzina amanu. Dan illal ladzina amanu itu nau'un minal insan. Oh, manusia yang beriman adalah sebagian daripada manusia kan. Manusia kan banyak, yang beriman juga banyak. Maknanya kita bisa untuk mengexception. Sebanyak itu tidak mungkin kita bisa menistitsna manusia sebanyak itu kecuali manusia yang dimaksud di dalam al-insan itu adalah apa? Umum, istighraq, semua manusia. Karena ini kaidah ini penting sekali ya. Al-istitsna mi'yarul umum. Kalau Anda nak tahu perkara ini umum atau tidak, coba istisnakan. Kalau bisa diistitsna, umum. Dan jamak munakkar tak bisa diistisna tahu. Ja'a muslimuna illa fauzan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena muslimunya, al-muslimuna ini 3 orang, dan 3 orang tidak spesifik. Dan fauzan spesifik. Jadi mungkin yang diistitsna fauzan itu tidak masuk kepada 3 orang ini. Dan yang namanya istitsna, kalau tidak diistisna dia akan masuk. Dan kalau dia masuk, maknanya muslimun itu spesifik. Padahal dia tidak spesifik. Ada semacam apa? Tanakut. Sof, tengok. Sikit demi sikit kan, mulai paham kan? Saya tak minta langsung paham. Tapi Sof, ulangi video ini beberapa kali. Sataroseh takalami. Bahwasanya memang ada semacam kalau di nakiroh, memang maknanya itu hanya 3 ke atas. Dan para ulama mengatakan kalau ada jamak munakkar, kita bawa 3 ya. Karena itu yang yakin. Di atas 3 tidak yakin. Ayo.
والمراد به الجنس ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا وتقول العرب أهلك الناس So, tengok. Dan Arab itu berkata, orang-orang Arab berkata, ahlakan nasa ad-dinaru wa dirham. Ad-dinar wa dirham apa maknanya? Apa? 1 dinar, macam itu. Manusia itu hancur karena 1 dinar. Serendah itukah manusia? Kan tidak kan? Manusia itu hancur karena jenis dinar wa dirham. Itu dinar itu koin emas. Dirham koin perak. Jenis koin perak dan jenis koin emas. Maknanya manusia itu hancur karena harta. Bukan karena 1 koin dinar, bukan karena 1 koin dirham. Bukan itu. Atau manusia hancur gara-gara dinar itu. Dirham itu kan maknanya jadi tidak apa? Maknanya kan jadi fasid kan. Tapi kalau Anda cakap manusia hancur sebab harta. Lah, oke. Kalau orang Indonesia biasanya harta tahta wanita. Harta tahta apa? Taqulul Arab ahlakan nasa ad-dinaru wa dirham yuridunal jinis. Jinsud dirham wa dinar. Bukan 1 dinar apa 1 dirham. Rendah sekali manusia itu kalau hanya hancur cuma gara-gara apa? 1 dinar ke 1 dirham. Rohis. Tidak bisa untuk menghancurkan manusia. Tapi kalau Anda memaknai jinsud dirham wa dinar dengan makna harta, ayo sahih. Manusia itu hancur karena harta. Apa maknanya? Karena berebut harta. Ayo. Al-asma'ul mubhamah. Yang ketiga di antara nama al-fadul umum, lafat-lafat yang menunjukkan ke makna umum. Makna umumnya sudah ada ya. Qad faragna minhu. Sekarang lafadznya. Di antara lafadz yang menunjukkan umum apa? Al-asma'ul mubhamah. Isim yang mubham, makna mubham tidak spesifik siapa. Tapi semuanya. Contohnya apa? Man fi man yakil. Ini ghaliban. Ghaliban man untuk siapa? Yakil. Ayo. Wa ma fi ma la yakil. Ma fi ma la yakil. Ma digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau man untuk yang man akalta. Berbahaya ini. Siapa yang kau makan? Kok kanibal kah? Tak macam itu. Ma akalta. Ayo. وما فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام. Fil istifham bisa digunakan untuk istifham, untuk ismul istifham. Kadangkala juga untuk syarat. Betul apa tidak kan? Man tukrimhu ukrimhu. Bisa kan semacam itu kan? Man jaa ukrimhu. Bisa kan? Maknanya ada syarat wal jaza. Ayo. Taqulu fil istifham man indak wa ma indak. Man indaka, siapapun yang ada sekarang sama kamu. Oke, sekarang ada dengan saya 4 orang. Atau ada dengan Anda 4 orang. Saya tanya, man indak? Anda hanya jawab 1. Jawaban ini benar tak di dalam buku? Salah. Kenapa? Karena ketika saya tengok, saya cakap man, saya tanya bukan siapa 1 orang yang berada dengan kamu. Siapa saja yang ada dengan kamu. Betul apa tidak Ustaz Fauzul? Anda degree lughah di Azhar kan? Emang kan seperti itu kan? Man indak, siapa saja yang ada bersamamu. Kalau yang ada pada Anda ada sedang dengan 5 orang. Saya hanya jawab 1. Saya kan bohong. Kenapa? Karena man menunjukkan siapa saja, bukan siapa 1 orang. Wadih Ustaz Fauzan. Ma indak. Apa ma indak? Apa? Bukan apa, apapun. Apa saja yang ada padamu. Menunjukkan apa? Umum. Ayo. So, tengok. Ayo. Man akramani akramtuhu. Ayo. Man akramani akramtuhu. Kata-kata man, macam mana Anda terjemahkan ini Ustaz Fauzul? Man akramani akramtuhu. Apakah
Siapa satu orang? Maka macam itu. Siapa saja. Siapa saja. Nah, ini kalian sepakat kan dengan saya kan? Siapa saja. Tapi kenapa kok man indaka ada pening? Sama saja kan? Man indaka man ja'ani akram itu kan sama saja kan? Ketika Anda terjemahkan man akroma, man ja'ani, siapa yang datang kepadaku, aku hormati. Siapapun, siapa saja yang datang kepadaku, aku hormati. Maka man indaka juga siapa saja yang ada bersamamu. Karena man itu sendiri menunjukkan apa? Umum. Menunjukkan apa? Umum. Ayo. Wa man ja'ani rafa'tuhu. Wa ay fi ma ya. Apa? Wa man ja'ani Rafa'tuhu. rafa'tuhu. Saya dafa'tuhu. Dafa'tuhu. Jadi saya halo, mungkin ini yang lebih benar nih. Rafa'tuhu. Tapi saya pengen man ja'ani dafa'tuhu. Apa maksudnya ini man ja'ani dafa'tuhu? Dafa' yakni saya apa? Saya dorong, saya halau. Ini jahat sekali Imam Syirazi. Manja'ani dafa'tu. Terus kenapa datang ya? Ay manja'ani rafa'tu. Ayo, ini ada. Oke lah, yang datang kepadaku, aku hormati dia, aku angkat dia. Sultan datang. Hah? Sultan datang. Rafa'tuhu. Ayo, Wa ay fi ma yaqil wa fi ma la. ayo, kalau ini ay ini umum, fil ma yaqil wa ma la yaqil. Suf ini ghaliban ya. Ini ghaliban. Bila-bila man itu fi ma la yaqil, ma fi ma yaqil. Ayo. Dulu ada cerita ya, di Syekh Said pernah S2 di master di mana namanya, di UG. Terus guru usulnya kecoh pasal ini. Oh, man hadza fi man yaqil, ma fi ma la yaqil. Hadza ghaliban bas. Wajah bil ayah, itu juga ya. Saya Said langsung jaa apa? Bil ayah allati tadullu ala anna ma qad yusta'mal fi man yaqil. Wa man fi ma la yaqil. Fa ukhrija apa namanya? Mudaris kan. Allah musta'an. Ayo. في الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرم. Wadah hari ini. Ayo, yani apa saja yang ada padamu. Wa fi syarti wal jaza, siapapun yang datang, siapapun laki-laki yang datang, kalau Anda dohiri, nah Anda lebih apa namanya, lebih husnudon, bukan siapapun, bukan siapa saja laki-laki, siapapun yang datang, siapapun yang menghormatiku, aku akan menghormatinya. Itu kalau Anda husnudon, lebih apa namanya, lebih umum ya nih. Tapi kalau ayu rajulin, maknanya siapapun laki-laki, maknanya kalau perempuan datang tak ya. Ayo. Wa aina wa haitsu fil makan wa mata fil zaman. Begitu pula aina wa haitsu fil makan. Fil makan. Jayyid, haitsu bukankah terpulang kepada mudhofnya dia itu? Suf ibhath. Apakah memang dia itu hanya fil makan saja? Yang saya tahu terpulang kepada mudhofnya kemana? Kalau dia mudhof ke zaman, ya maknanya zaman. Kalau mudhof ke makan, maknanya makan. Wallahu alam. Suf ini bahas. Awalan kita ikut Syirazi dulu, Imam Syekh Abu Ishaq Syirazi dahulu, bahwasanya aina wa haitsu maknanya apa? Fil makan. Maknanya dimanapun. Dimanapun. Dan mata maknanya apa? Kapanpun. Ketika Anda mengatakan aina, maknanya umum fi jami'il amkinah. Di semua tempat. Ketika Anda cakap mata, dia umum di setiap waktu. Bukan waktu secara spesifik, tau. Tapi di semua waktu. Pembahasan ini saya kira mudah kan? Bukan susah kan? Ayo. Taqulu idhab aina syi'ta wa haitsu syi'ta watlubni mata syi'ta. Ayo, mata syi'ta, kapanpun. Minta aku kapanpun engkau mau, dimanapun engkau inginkan. Ayo. Faslun ar-rabi'u an-nafyu fi an-nakirat taqulu ma 'indi syai'un wa la rajula fi ad-dar. Ayo, ini namanya fi nafi fi nakirat, yakni ini namanya an-nakirah fi siyakin nafi. Setiap ada nakirah
di dalam konteks nafyun, maka itu maknanya apa? Umum. Maknanya apa? Umum. Tidak harus la nafiyah fil jenis, Sofia. Sebagian student mengatakan bahwasannya ini khas untuk la nafi fil jenis. Contohnya la rojula fiddar. Tengok kata-katanya Syrozi, an-nafyu fin nakirat. Kalau ada nakirat di dalam nafi, maka itu menunjukkan umum di jenisnya nakiroh itu. Dan di antara masodiknya, di antara afrodnya, di antara aplikasinya adalah la nafiyah lil jenis. Ketika saya katakan la rojula, walaupun rojul di sini dia tidak makrifat, tapi karena dia nakiroh dan di dalam konteks nafi menunjukkan la rojula, maknanya tidak ada satu laki-laki pun. Karena itu menunjukkan apa? Jenis. So, dari tadi kan kata penting pasal jenis kan. Kenapa jenis? Nah, so, ini jenis. Jadi memang rata-rata. Yang namanya umum itu urusannya dengan apa? Jenis. Plus apa namanya? Afrod. Di dalam nafi, cukup Anda menafikan jenis, otomatis Anda menafikan afrod, otomatis itu. Otomatis seperti itu. Dan saya ulangi lagi, nafi di dalam nakirat tidak hanya khas di dalam la nafiyah lil jenis. Saya beri contoh ya. Ma ra'aitu rojulan. Rojulan kan nakiroh kan. Tapi dia ada di dalam siyakun nafi. Anda nak terjemahkan ini macam mana? Ma ra'aitu rojulan. Saya tidak melihat satupun laki-laki. Bukankah itu umum terhadap semua jenis laki-laki? Itu dia maknanya an-nakirah fi siyakin nafi. Betul. Ini penting sekali ini karena banyak dipakai di dalam perdebatan pasal ini. Ayo. Faslun aqallul jam'i salasatun. Fa idza warada lafzul jam'i ka qawli. Ayo, sekarang aqallul jam'i berapa? 3. Nih tadi siapa yang tanya? Anda kan tanya kan? Berarti kalau memang ada jamak dan jamaknya itu nakirah, kita maknai berapa? Ra'aitu muslimina. Berapa? Jamak itu minimal berapa? Berapa? 3. Aqallul jam' salasatun fa idza warada lafzul jam'i al-jam'i ka qaulihi muslimuna wa rijal humila ala thalasa. Oke, sekarang kita sepakatkan bahwasanya minimum jamak itu berapa? 3 kan. Kalau 4 boleh? Boleh? Saya tanya, kalau 4 boleh? 5 boleh. Tapi minimum berapa? 3. Kalau ada lafdul jamak dengan nakiroh. Kalau ada lafdul jamak dengan nakiroh dan Anda tidak dijelaskan berapa jumlahnya, Anda kena bawa ke 3. Kenapa? Karena 3 itu yakin. Karena 4 pun 3 ditambah 1. 5 pun 3 ditambah 2. 3 pun 3 ditambah 0. Maknanya di setiap kemungkinan 3 pasti ada. Karena di setiap kemungkinan 3 pasti ada, kita bawa ke perkara yang yakin. Karena itu kalau ada lafadz jamak, pasti otak Anda langsung ini adalah maknanya apa? 3. Dan Anda tidak boleh bawa lebih daripada 3 kecuali ada dalil. Sebagian ulama tak 2. 2 cukup. Ada hadis mengatakan, apa hadisnya? Itsnan wa ma fawqahuma jamaah. Anda kalau sholat berjamaah berapa? Minimum. Loh, jamak itu berapa? 3. Tapi kenapa sholat berjamaah? 2. Beza. Ya Habib, hadza lughatan wa laysa syar'an. Syariat memang beri kita keringanan dan saya tidak cakap 2 itu bukan jamak, sholat berjamaah. Saya cakap jamaah, bukan apa namanya? Jamak bukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah urusannya dengan Allah. Allah mengatakan kalau Anda sholat 2 orang, saya namakan itu sholat berjamaah. Tapi Allah tidak cakap 2 itu saya katakan jamaah. Kalau ada nas macam itu, boleh salamna, kita awal salamna. Ini kalamullah. Rasul cakap 2
ke atas adalah apa? Jamaah. Wah, ini adalah madhabnya siapa? Qaulu Malik, Imam Malik, Suf. Wa Ibnu Dawud. Wa naftawaihi, Anda boleh baca naftawaihi, Anda boleh baca naftu, ya. Seperti Sibawayh, Anda boleh baca siapa? Sibu, ya. Ayo. Wa ta'ifatun. Nah, ini wa ta'ifatun. Sekelompok. Siapa sekelompok itu? Siapa sekelompok itu, Ustaz Fauzul? Ghairu muayyan. Saya tak tahu siapa. Wa ta'ifatun. Saya pun tengok macam tak apa namanya? Tak disebutkan siapa ta'ifah ini. Karena memang sengaja wa ta'ifatun minal mutakallimin, ya. Nih, ada beberapa kelompok daripada mutakallimin yang mengatakan bahwasanya al-jama' itu minimum berapa? 2. Tidak bisa dibawa ke 3 ke atas kecuali ada dalil. Dia masih hidup. Apa? Taifahnya masih hidup. Kemungkinan ketika apa? Masyarakat juga. Ayo, ketika Syarazi cakap Taifah ini masih hidup. Semoga tarojuk sebelum mereka apa namanya? Sebelum mereka mati nanti. Hasan, ayo. والدليل على ما قلناه أن Ayo, sekarang kan beliau mengatakan kan bahwasanya pendapatnya Syarazi mengatakan 3 kan. Apa dalilnya? Wadah ya, pendapat Imam Syarazi jamak itu berapa? 3. Sebagian daripada ulama diantaranya Imam Malik, wa Ibnu Dawud, wa Nafta mengatakan berapa? 2. Dan Imam Syarazi ambil yang 3. Apa dalilnya Imam Syarazi? Sila. أن ابن عباس رضي الله عنه An Ibn Abbas, turjumanul Quran wa min ahli lughah. Ayo. احتج على عثمان Ihtajja ala Utsman. Ihtajja yakni komplain kepada Sayyidina Utsman. Apa komplainnya? Fi hajbil bil akhwain. Nah, ini masih ingat faraid kan? Saya baru hatam beberapa hari yang lalu. Mempunyai bahagian berapa? 1/3. 1/2 tak ada, 1/2 marah nanti. 1/3. Kalau ada far'ul waris atau akhwain sawaun kana lil lil ab atau asyikko, dia menjadi berapa? Sudus. Dia menjadi berapa? Sudus. Jayid. Cukup 2 daripada ikhwah, siapapun ikhwahnya, laki-laki atau perempuan, 1 ayah 1 ibu atau 1 ayah dan 1 ibu, cukup ada 2 sudah mengurangi jatahnya bahagiannya dari 1/3 ke 1/6. Hanya 2. Padahal ayat Al-Qur'annya, lihat ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu. Wali abawaihi. Siapa abawaihi? Wal ab. Dan bagi ayah dan emaknya si mayit itu, setiap daripada keduanya itu mendapatkan berapa? Sudus, 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Kalau yang meninggal mayitnya itu punya walad, dan walad yutlaku alal bint wa ibn. Syafi'iyah lebih umum lagi. Walad ini bukan hanya bint dan ibn, far'ul warith. Ibn, benet, ibn, wa bintul ibn. 4 ini. Namanya far'ul warith. Fa illam yakun lahu waladun. Kalau seumpamanya mayitnya tidak mempunyai anak, wa warithahu abawahu, dan yang mewarisi adalah abawahu, emak dan ayahnya, fali ummihi berapa? Thuluth. Kalau yang mewarisi kedua orang tuanya dan mayitnya tidak mempunyai anak, maka emaknya dapat thuluth, 1/3. Jadi sampai sini oke. Fa in kana lahu ikhwatun. Jamak, Suf. Fa in kana lahu apa? Ikhwatun. Kalau mayitnya itu mempunyai ikhwah, mempunyai saudara, mempunyai abang, mempunyai akak yang banyak, abang-abang yang banyak, karena ikhwah. Fali ummihi sudus. Loh, kan jamak 3. Kenapa kok Anda mengatakan kalau 2 menjadi sudus? Ini komplain nih, saya Ibn Abbas komplain bahwasanya jamak itu menunjukkan berapa? 3. Dan Sayyidina Utsman pun memang benar menunjukkan 3. Tapi saya tidak bisa untuk merubah amalus sahabah. Karena
ijma ussahabah mengatakan ikhwah di situ muradnya adalah 2, bukan 3. Coba tidak ada ijma, saya setuju dengan Anda. Nah, komplainnya Ibn Abbas dan ihtijajnya Sayyidina Utsman di dalam masalah ini dengan ijma ussahabah di dalam masalah hajbul bil ikhwah menunjukkan bahwasanya memang jamak itu maknanya berapa? 3. Kalau seumpamanya jamak tidak maknanya 3, tidak ada maknanya, Ibn Abbas apa? Komplain. Dan tidak ada Sayyidina Utsman akan apa namanya? Iqtadar. Memang. Cuma ada ijma, saya tak boleh buat apa-apa. Sila. وقال ليس الإخوان إخوة في لسان قومك. Bukan laisal ikhwanu ikhwan. Akhwan. Kalau ikhwan ini cap ikhwanul muslimin nanti Anda. Laisal akhwani ikhwatan. Bukan 2 saudara itu ikhwah, bukan. Beda ya, ukhtun jamaknya akhwat. Akhwan, ikhwah. Hati-hati. Hati-hati. Biasanya kalau ikhwah itu untuk saudara yang punya hubungan darah. Ikhwan untuk saudara yang hubungan seagama. Ayo. Itu kan ikhwanul muslimin, bukan ikhwatul muslimin. Karena tidak ada hubungan apa? Darahnya. فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. Aku tidak bisa untuk merubah sesuatu yang sudah seperti ini, karena dari dulu para sahabat itu menjadikan hajab akhwan hajabal akhwan al umma min athlusi ila sudus, dan tidak ada yang tidak ada yang komplain, menunjukkan bahwasanya masalah ini sudah ijma'un fi'li, yakni maknanya ijma'un fi'li ini yukhassis ayah. Sila. Fada'a Ibnu Abbas annal akhwaini laisa bi ikhwah. Ibn Abbas mengklaim bahwa terjemahanul Quran bahwa min ahli lisan, bahwasanya akhwain ini bukan ikhwah. Fa aqarrahu Utsman pun setuju, Sayyidina Utsman juga setuju. Memang betul. Akan tetapi iqtadaro maknanya aku tidak bisa rubah hukum ini. Memang iskalmu itu benar, tapi aku tidak bisa rubah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih kuat. Apa itu? Ijma. Ijma apa ini? Ijma ussahabah. Bukan sahabat cakap semua ya, tak macam itu. Tapi ijma apa? Fi'li. Maknanya semua sahabat buat, bukan semua sahabat cakap. Beza, Sof. Hah? Konsensus cakap lebih kuat. Konsensus buat dhonni. Dia tidak sekuat cakap. Saya di tafsir balik di dalam masalah apa? Ijma nanti. Sudah? Ayo, ini dalil yang kedua. Wali'annahum, karena mereka itu di dalam bahasa Arab pun ada yang namanya mufrad, musanna, wal jama'. Alaysa kadzalik ya Ustaz Fauzul? Ini basic nahwu ini. Ada mufrad, musanna dan jama'. Apa makna mufrad Ustaz Putra? 1 kan? Musanna untuk 2, jama' untuk 3 ke atas. Lah kalau seumpamanya jamak maknanya 2, untuk apa? Musanna. Untuk apa dibedakan antara musanna dan jamak? Maknanya mereka ini mubadzir. Wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Untuk apa? Ikhwan, bukan ikhwan. Tidak ada hubungan darah karena dengan setan. Tengok. Maknanya ada perbedaan antara sigoh, menunjukkan memang jamak tidak menunjukkan berapa? 2, karena 2 sudah di handle, disetelkan oleh apa? Musanna. Ayo. فقالوا رجلا ورجلان ورجالا فلو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما. Ayo, kalau seumpamanya jam'an itu untuk 2 dan 3, untuk apa ada? Musanna boleh marah. Kau ambil kerjaku. Yang kau ambil kerjaku. Engkau urusi kerja engkau sendiri sana. Jangan ambil kerjaku. Ayo. Babu isbati sighatil umumi wa bayan. Ayo. Sekarang makna umum sudah. Sigoh umum sudah. Ada orang tak terima.
Engkau ini nak isbat sighah umum. Yakni maknanya lafat-lafat yang sudah kita baca itu untuk umum. Saya tak terima itu untuk umum. Saya tak terima itu khas untuk umum. Itu tak khas untuk umum lah. Ada yang cakap seperti itu. Ada yang cakap seperti itu. Suf tengok ya. Kita kan sudah setuju dari awal bahwasanya makna umum ini ada. Dan makna umum itu adalah makna yang penting, tau. Anda kalau tengok penting sekali, makna umum itu penting sekali. Selama dia penting, maknanya perlu ada lafadz untuk menunjukkan kepada makna ini. Perlu ada seperti itu. Dan selama makna ini yatamayaz, apa? Yatamayaz ini. Makna umum tidak sama dengan makna khusus. Tengok ya, makna umum kan mafhum afrod, semua. Khusus mafhum sebagian afrod. Mutlak mafhum sahaja. Nah, dan makna ini jelas terbezakan ya. Jelas terbezakan, maksudnya makna umum bukan makna khusus, bukan makna mutlak. Otomatis diperlukan apa? Lafadz untuk menunjukkan kalau Anda nak cakap umum dan Anda perlu untuk cakap umum, Anda nak menunjukkan umum macam mana? Bayangkan kalau saya nak panggil Anda Ustadz Putra, Anda tidak punya nama. Macam mana saya nak panggil Anda? Susah kan? Sama, makna umum itu ada. Kalau makna itu ada, saya nak sebutkan macam mana? Susah kan? Padahal beberapa lafadz di Arab, beberapa makna di Arab itu mempunyai lafadz yang sangat banyak tau. Lafdul asad mempunyai 200, makna asad mempunyai 200 lafadz. Singa itu ada 200 namanya. Asadun, dirgomun, koswaroh, shebil. Banyak sekali dia punya apa? Godongfar. Di dalam mantik, godonfar. Semuanya maknanya apa? Singa. Padahal satu makna tapi lafadznya banyak. Pentingnya singa tak sepenting umum tuh. Umum itu sangat-sangat apa? Penting. Masuk akal tak? Itu tak ada lafadznya yang khas untuk itu. Kan macam bait ya nih. Yakni orang Arab sebodoh itu kah? Makna yang sangat penting mereka tidak mempunyai lafadz untuk menunjukkan kepada lafadz itu, sedangkan khomer mempunyai banyak nama. Darah haid mempunyai banyak Thomas haid suf. Yang najis maknanya apa? Lafadznya banyak. Umum yang penting tak punya makna, tak punya apa? Lafadz. Macam tak masuk akal kan? Macam tak masuk akal. Karena itu saya buktikan, katanya Imam, bahwasanya saya cakap lafadz umum ini bukan saya saja-saja, tapi akan saya buktikan bahwasanya memang makna umum itu perlu lafadz. Sila. إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس. Ayo, Suf. Kalau seumpamanya lafadz umum itu yang sudah kita sebutkan 4 tadi itu disebutkan di sebuah konteks yang tidak ada koroin, kita kena bawa kemana namanya? Ke umum. Ayo. Yang mana makna umum itu akan menunjukkan apa? Iqtadatil umum dan istighraqal jenis. Semua jenis, semua afrod jenis itu akan dimasukkan semua ke dalam umum. Buat tobakoh itu ya sama. Istighraqut tobakoh karena ketika manusia, di bawah manusia kan banyak sekali orang kan. Dan levelnya orang itu semuanya sama. Saya, Anda, Putra, Fauzul, dalam segi kemanusiaan sama saja kan. Dibilang apa kalau dalam mantik itu? Mutawati. Nah, kan mutawati kan. Apakah saya lebih manusiawi daripada Anda? Maknanya Anda ada sikit-sikit hewan-hewannya sikit. Apakah semacam itu? Kan tidak kan. Saya, Anda, semuanya sama-sama manusia. Kalau Anda bunuh saya 100 ekor unta, begitu pula kalau saya bunuh Anda, sama seperti itu. Tidak ada perbezaan di dalam segi manusia. Karena itu selama dia sama seperti satu level. Dan level itu dalam bahasa Arab namanya apa?
Tobakoh. Gitu, Tobakoh. Wa hadza maqalahul Fadani, yani di dalam Bughyatul Mushtaq. Aywa. Waqalatil Asy'ariyah. Ada yang tanya kemarin, Habib, kenapa kok Syirazi ini qalatil Asy'ariyah? Bukankah Syirazi di antara Asy'ari? Loh, memang Syirazi di antara Asy'ari, tapi beliau tidak setuju dengan beberapa yang muntasib ke mazhab Asy'ari di dalam masalah ini. Apakah itu menjadikan Imam Syirazi bukan Asy'ari? Tidak. Kenapa? Karena ini khilaf bukan di dalam usuluddin. Ini khilaf di dalam masalah sighatul umum. Anda nak ikut manapun, tetap Anda akidah Anda ahli sunnah wal jamaah. Kecuali kalau Anda cakap Allah itu menciptakan dengan tahsin wa takbih, lah itu beza lagi urusannya. Tapi ini bukan khilaf di dalam usuluddin. Jadi ketika Syirazi khilaf dengan Asy'ariyah, tidak ada masalah itu. Karena di dalam mazhab Asy'ari pun khilaf itu ada, cuma terpusat di dalam sesuatu yang bukan usuluddin. Dan ini insafnya Syirazi. Suf, walaupun anak Asy'ari, saya tak setuju dengan Asy'ariyah, Suf. Karena saya tak wajib ikut Asy'ari. Saya wajib ikut dalil. Suf, tengok. Hadza huwa ahlu sunnah. Yantakid anfusuhum qabla an yantakiduhum ghairuhum. Mengkritik mereka sendiri. Jangan mentang-mentang kau sama Asy'ari dengan aku ikut engkau, ya tak? Kita ini kan ikut dalil. Bukan ikut anta. Dan berapa banyak di dalam matan-matan kharidah, ya nih. Wa hadza maqalul Asy'ari wa huwal khata'. Bas. Hadza maqalul Asy'ari wa huwal khata'. Semacam itu biasa. Kenapa? Selama bukan di dalam usuluddin, tidak ada masalah. Kita tidak diwajibkan untuk ikut Asy'ari, tapi kita wajibkan untuk ikut akidah as-shahihah. Terus kenapa kok dinamakan akidah Asy'ari? Nisbahnya akidah ahli sunnah kepada Asy'ari, nisbatul basat wa tadlil wal muawanah. Karena Imam Asy'ari lah yang paling banyak membantu akidah ahli sunnah wal jamaah dan menjelaskannya dan membentangkannya sampai jadi seperti ini. Karena jasanya yang terlampau besar kepada akidah ahli sunnah dinamakan akidah Asy'ari. Bukan Imam Asy'ari buat akidah ini, bukan seperti itu. Maknanya kalau Imam Asy'ari yang buat sebelum Asy'ari, akidahnya bukan Asy'ari. Dan ini kan kalau akidahnya Asy'ari, sahabat akidahnya apa? Ada soalul ghaba ada. Tahu kan macam itu kan. Nisbahnya kepada Asy'ari laisa nisbatul ikhtira wa innama nisbatul bayan wa nusrah. Seperti qaul ahlil Madinah ke Imam Malik bukan nisbatul ikhtira, tapi nisbatul bayan wal i'timad wan nusrah. Aywa. Waqalatil Asy'ariyah laisa lil umumi sighatun. Aywa. Dinamakan pendapat ini adalah pendapat yang waqaf. Karena apa? Karena pendapat ini Asy'ariyah ini mengatakan bahwasanya sighatul umum tidak ada, sighah yang khas tidak ada. Semuanya itu muhtamal. Semua sighah 4 ini mungkin untuk umum, mungkin untuk khusus. Kalau Syirazi mengatakan ini untuk umum, Asy'ariyah tak. Mungkin umum, mungkin khusus. Anda kena cari dalil yang lain. Kena cari apa? Dalil. Selama Anda tidak jumpa dalil, natawakaf. Karena itu dinamakan ahli Waqifiyah. Bilang apa? Ahli waqaf. Sila. Wa hadhihi al-alfaz tahtamilu al-umum wal khusus fa idza waradat wajabat tawaqqufu fiha hatta yadulla ad-dalilu ala ma yuradu biha min al-khusus wal umum. Kalau seumpamanya lafaz-lafaz ini ada, kena tawakuf sampai kita tahu apakah man ini untuk semua atau untuk sebagian. Ini menurut Asy'ariyah. Jadi kena ada dalil untuk menentukan. Dakik ya. Syirazi bukan cakap seperti itu. Syirazi cakap kena tidak ada dalil untuk membuat itu menjadi umum. Jadi kalau kita tidak jumpa dalil yang mengkhususkan, maka alfadul umum maknanya apa? Umum. Asy'ariyah mengatakan kalau kita tidak jumpa dalil yang membuat umum atau membuat khusus, natawakaf. Shwaya dakik farqnya. Walaysa dakikon katsiran yani. Ayo. Wa minan nasi man qala la tuhmal 'ala al-'umumi fil akhbar wa tuhmalu fil amri wan nahy. Ayo, sebagian daripada ulama siagul umum ini kalau fil akhbar iya umum, tapi fil amr wa nahyi
Maaf, kalau fil akhbar tidak umum, di amar wa nahi di yuhmalu alal umum. Dibilang wa hadza yaridu alaihim, kalau saya cakap ya. Kalau saya cakap man dakhalat dara akramtuhu. Apa maknanya? Siapa saja yang masuk akramtuhu. Akramtuhu kan khobar. Siapapun yang masuk rumah sudah saya hormati. Jayid. Man dakhalat dara akrimhu. Apa? Anda tak terjemahkan itu. Siapa saja kan. Padahal akrimhu itu amar wa nahi. Maknanya di dalam amar wa nahi, apa di dalam amar ataupun sama aja nahi dan khobar tetap maknanya apa? Umum. Jayid. Nanti yang ini ya Syekh ya, ada ula mahalun niza ada. Ada mahalun niza. Ala kullin. Ini saya hanya jelaskan pendapatnya, nanti munakosyahnya mungkin di level setelahnya. Ayo. ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. Ayo. Sebagian orang mengatakan kalau ada umum kena bawa 3 aja. Lebih daripada 3, kenapa namanya? Dalil. Kena dalil karena memang jamak itu 3 ataupun lebih. Ya benar halal. Ini bukan jamak, ini al-jam'ul mu'arraf. Ini al-fadul umum, ini bukan jamak biasa ini. Ada sesuatu yang lebih daripada jamak. Aywa. Wa dalil ala ma dzakarna. والدليل على ما ذكرناه أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة. Suf, ini dalil untuk rad alal asy'ariyah. Kan tidak ada perbezaan kan antara al-fadul umum dan yang tidak umum, tidak ada bezanya sama sekali. Kena ada dalil. Suf. Arab yakni bangsa Arab itu membezakan antara 1, 2 dan 3. Satunya rojulani wa rijal. Kan maknanya ketika ada perbezaan juga ada perbezaan lafaz, juga ada perbezaan makna. Tidak mungkin kan hanya untuk perbezaan lafaz tidak ada perbezaan makna. Maknanya ketika lafaz itu berbeza, pasti ada yang namanya apa? Tamyiz. Tamyiz di dalam makna. Karena itu walaupun manusia itu mempunyai banyak nama, tapi dari perspektif yang berbeza-beza. Karena itu at-taraduf khilaful asl. Sinonim itu di dalam bahasa tak suka. Ayo. Faqalu rajulun wa rajulani wa rijalun kama farraqat bainal a'yani fil asma. Kama farraqat bainal a'yani fil asma. Seperti mereka itu membezakan antara a'yan. A'yan itu benda-benda yang ada di dalam nama. Ketika Anda tengok laki-laki diberi nama apa? Rajulun. Ketika Anda tengok kuda namanya apa? Farosun. Ketika ada farosun, ada rajulun, ada himarun, perbezaan apa? Lafaz, maknanya pun juga berbeza. Tidak mungkin ada makna yang berbeza, lafadznya tidak berbeza. Tidak mungkin seperti itu. Apalagi hal-hal yang penting seperti umum wal khusus. Bukankah makna umum dan makna khusus itu berbeza, Ustaz Fauzul? Alaisa hakadha Ustaz Fauzan? Selama dia berbeza, kenapa lafadznya tidak berbeza? Sedangkan ketika Anda tengok kuda, Anda beri nama dia faros. Fa, ro, sin. Ketika tengok laki-laki, ro, jim, lam, rojulun. Kenapa Anda bezakan? Faros dia semua. Laki-laki, manusia, hewan. Anda beri nama semuanya faros. Oh, tak boleh Habib. Berbeza. Karena nama juga berbeza. Kholas. Umum dan khusus pun juga berbeza. Kenapa lafadznya harus sama? Yakni Ishtirok itu khilaful asl. Yang diklaim oleh Asy'ariyah yang mengatakan lafdul umum wal khusus ini mushtarak, itu khilaful asl. Anda kena dalil. Kenapa? Selama dia itu berbeza maknanya, lafadznya juga kena berbeza. Tapi makna berbeza lafadz sama, yang dikenal dengan nama ishtirok, itu tidak bisa Anda klaim dia itu mushtarak kecuali dengan dalil. Al-asl, beza makna, beza lafaz. Itu yang dicakap oleh Imam Syarazi. Adun wadih ya? Ayo.
فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا Tafriq التفريق gimana? معنى. Kalau seumpamanya 1, 2 semua sigotul umum maknanya sama, terus untuk apa dibezakan antara 1, 2, 3 himar faros? Macam tak ada kena-mengena. Ini pertama untuk rad bagi siapa? Asy'ariyah yang mengatakan tidak ada beza di dalam siagul umum. Asy'ariyah mengatakan loh, bila-bila siagul umum ini untuk umum, bila-bila untuk khusus. Terus yang benar itu mana? Maknanya kena ada dalil lain untuk menentukan ini umum ataupun khusus. Ayo. Ada dalil yang kedua, bahwasanya umum itu penting tau. Tad'ul haja, maknanya kadangkala kita berbicara itu untuk umum. Maknanya makna umum itu ada dan kita perlukan untuk conversation. Bagaimana makna yang kita perlukan untuk conversation? Lafadznya tak ada, kan pelik kan? Terus kita macam mana kita nak ungkapkan itu macam mana? Untuk merayu pun ada lafadznya tau. I love you. Makna I love you itu ada. Anda takbirkan dengan apa? I love you. Aku sayang kamu. Oh hebat. Ada. Lafadznya itu ada. Loh, kalau cinta itu ada. Tapi lafadz untuk mengungkapkan tidak ada. Hancur dunia. Benar hancur dunia. Apalagi untuk mengungkapkan cinta dan benci sama. Wah, habis itu. Habis itu. Maknanya ketika makna itu ada, lafadznya kena ada. Apalagi perkara-perkara yang penting seperti apa? Umum. Ayo. Fala budda an yakunu qad wada'u lahu lafdhan yadullu alaihi. Maka harus secara otomatis maka orang Arab itu kena ada lafadz yang sudah diletakkan untuk menunjukkan makna umum. Apalagi Allah itu juga kadangkala menggunakan umum. Ada taklif bila-bila Allah itu nak menyuruh semua manusia untuk sholat, macam mana lafadznya kalau lafadz umum tidak ada? Bukankah makna umum itu ada dalam Al-Qur'an? Kalau Allah nak menyuruh semua orang, macam mana kalau tidak lafadz umum macam mana? Kalau Rasul nak menyuruh semua orang, macam mana? Tidak ada lafadz umum. Begitu pula kalau orang nak cakap pasal umum, macam mana? Semua tolabah kena balik ke Malaysia. Macam mana? Kalau lafadz umum tidak ada. Dan apalagi makna-makna yang lebih remeh daripada umum mempunyai banyak lafadz. Masa umum yang penting tidak mempunyai lafadz? Gharib ada. Ya nih, betul apa tidak? Dalil qawiyah. Sila. Ayo, seperti mereka itu meletakkan lafadz untuk setiap ain. Ini namanya MP3, ini namanya ini kan namanya musajil, ini mirsam, ini yad. Setiap ayan mempunyai nama. Umum pun juga makna, seharusnya dia mempunyai lafadz. Ayo. أما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد. Ayo, ya ini amma man qala dibilang kan yang terakhir kan lafzul umum kalau ada yuhmalu ala salasa kan. Jayid. Kenapa salasa? Bukankah lafzul umum ini yashmalul jami'? Yashmalul apa? Jami'. Kenapa kok hanya 3? Bukankah tanawulnya? Maksudnya, lafadz umum itu bisa untuk amik 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 3 sama saja. Apa bezanya 3 dan 4? Dan 5? Dan apa bezanya? Kenapa Anda cakap hanya 3? Kenapa? Mal mizah fi thalatha. Apa keistimewaan 3? Sampai ketika lafdzul umum Anda hanya bawa 3. Padahal 4 itu juga angka dan dia juga jamak juga. Kenapa? Oh karena ya itu adalah jamak munakar. Kalau jamak munakar loh, iya kalau jamak munakar saya setuju. Tapi kita tak cakap di jamak munakar. Tapi ini alfadul umum. Ada sesuatu yang lebih daripada jamak munakar, yaitu apa? Al. Apakah adanya al dan tidak adanya al maknanya sama? Kalau memang maknanya sama, wallahi abas, ada abas.
Anda buat tapi tidak ada makna, iseng aja itu namanya. Iseng, anta buat macam itu. Orang Arab tidak akan buat semacam itu. Hadza huwa makna fad dalil alaihi anna tanawulal lafzi litsalath wa limazada alaihi wahid. Maknanya masuk umum itu ya tanawal 3 atau lebih itu 1 ya. Ini tanawulnya itu 1. Tawatuk, taksis litsalath faqat duna ghairihi taksisun bila mukhassis. Hadza huwa. Yani kalau saya nak cakap secara ilmu kalam macam itu selesai masalah. Taksisun bila mukhassis. Fa idza wajabal hamal ala thalath wajabal hamal ala mazad. Dan juga di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya siagul umum itu ada, komplainnya Sayyidina Nuh alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa amrun, kan disuruh untuk buat kapal kan, nak banjir. Kemudian Allah cakap hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil minha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka, dan keluargamu. Kemudian anaknya Nabi Nuh tenggelam kan? Ya Allah, innahu min ahli. Ya bagi anakku, katanya engkau apa? Ahlaka, keluargamu. Ya juga keluargaku. Kenapa? Tanawul semua kan. Maknanya lafdul umum itu ada. Kalau lafdul umum tidak ada, kenapa Sayyidina Nuh komplain? Baru dikatakan keluarga itu bukan hanya di dalam, bukan maknanya itu darah dagingmu, tidak, tapi yang imannya sama dengan kamu. Kamu ini nabi, kamu bukan macam orang-orang biasa. Orang biasa mungkin darah dan daging, tapi engkau nabi, keluargamu bukan yang darah dagingmu, akan tetapi apa? Yang beriman denganmu. Dan ada beberapa kisah lagi ya, dalilnya tentang bahwasanya lafdul umum itu di dalam bahasa Arab itu ada. Ayo. Faslun wala farqa fi alfadhil 'umumi baina ma qusida bihal madhu aw adh-dhamm aw qusida. Dibilang tidak ada perbedaan antara alfadil umum. Maknanya kalau ada alfadul umum plus dham wal madah, tidak ada beza antara alfadul umum tanpa madah dan dham. Tetap maknanya itu al umum fil afrad wal umum fil hukum. Ayo. Aw qusida bihal hukmu fil hamli 'ala al umum. Fil hamli al-umum tidak ada perbezaan. أيوة. ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون أو الذم كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. Ini kan pujian kan? Pujian. Dzam walladzina maknanya ada semacam makian. Walladzina yaknizuna dzahaba, ini semacam dzam, semacam makian kepada Allah Subhanahu, makian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak berzakat, yang tidak berzakat. Orang yang mengatakan ada perbezaan antara umum mutlak dan umum yang ada dzam wal madah, dibilang umum yang ada dzam wal madah tidak bisa untuk umum pada semua hukum. Contohnya di dalam walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah itu hanya khusus di dalam ijabuz zakah fil jumlah, maknanya zakat itu wajib. Tidak semua zakat wajib. Karena ada beberapa zakat itu mukhtalafun fihi. Seperti zakatul huli. Syafi'iyah bisa menggunakan dalil ini untuk mewajibkan zakatul huli. Zakatul huli itu, atau zakatul sobi, kalau ada budak kecil, punya uang, dia tetap wajib zakat. Kenapa? Karena itu juga namanya apa? Zakat. Zakatul huli kalau punya emas, wajib untuk zakat. Sebagian ulama tak. Emas-emas yang apa? Maaf Syafi'iyah, huli-hulinya, huli itu bukan emas ya, huli itu perhiasan. Perhiasannya perempuan, jadi istri Anda mempunyai perhiasan 4 kilo. Apakah itu wajib zakat? Syafi'iyah mengatakan itu tidak wajib zakat di dalam beberapa case. Hanafiyah mengatakan itu apa? Wajib. Orang yang mengatakan yuhmal alal umum bisa untuk mewajibkan zakatul huli dengan mujarrodul ayah. Walaupun ayahnya itu untuk dzam. Yang mengatakan bahwasanya umum kalau ada dzam tidak menunjukkan umum,
tidak bisa untuk menggunakan itu sebagai apa namanya? Dalil. Hakada tufhamul masalah. Ayo. لم يحمل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح Ayo, ya. Ini sekarang kan Anda setuju ini ada alfadul umum, cuma ada plus dzam wal madah. Apakah dzam wal madah ini bisa yukhassisul umum, menjadi selain umum? Adzam wal madah laisa minal mukhassisat. Yani ketika ada umum, ada lafzul umum, maka akan dibawa umum di semuanya. Akan dibawa umum di semuanya. Ayo. لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه. Dibilang dzam wal madah itu malah lebih menguatkan umum itu sendiri, menguatkan di dalam buatlah atau pelarangan, maka tidak bisa untuk menjadi melanggar daripada keumuman itu sendiri. Kita baca terakhir ini. Faslun. wa idza waradat alfazul umumi fa hal yajibu i'tiqad. Ayo, sekarang ini masalah terakhir. Kalau ada lafzul umum mujarrad, kita bawa itu ke makna umum sebelum kita tengok ada mukhassis atau tidak. Bas. Jadi ada lafzul umum, contohnya ya. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu di dalam kerugian. Ketika ada lafaz ini, apakah Anda langsung membawa insan itu kepada semua manusia tanpa Anda cari dalil? Atau Anda tawakuf sampai Anda cari dalil mukhassis, sampai Anda cari mukhassis? Selama ketika Anda sudah cari mukhassis dan Anda tidak jumpa, baru Anda katakan ini umum. Atau tidak perlu Anda cari mukhassis, lahdotul ula Anda tengok ini al-fadil umum, langsung Anda bawa itu apa namanya? Umum. Kemudian setelah itu Anda boleh cari. Ketika Anda jumpa, baru Anda taksiskan. Wadah ya? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kita bawa ke umum dulu. Setelah kita bawa ke umum, kita cari dalil mukhassis. Kalau kita jumpa mukhassis, kita taksiskan. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau kita jumpa lafzul umum, tawakuf dulu. Jangan dibawa mukhassis, jangan dibawa yang ketidak mukhassis. Kita cari dulu, ada mukhassis apa tidak. Kalau kita jumpa mukhassis, kita taksiskan. Kita tak jumpa mukhassis, kita ambil ke umum. Kenapa seperti itu? Karena mamin amin illa wa khusis. Karena apa ya? Saya ini macam tak percaya dengan khusus, dengan umum. Kenapa? Karena tidak ada satu lafaz umum pun diakukan kecuali sudah ditaksis. Karena itu syak saya ada apa namanya? Ada alasannya. Karena banyak sekali umumat yang mukhassasah. Loh, bukankah Anda ini cakap? Asy'ari itu yang Asy'ariyah itu loh. Dibilang alfadul umum ini mauquf. Ingat kan mauquf tadi kan? Mauquf. Loh, tadi Anda tadi tak setuju dengan mauqufiyahnya waqifiyahnya Asy'ariyah tadi. Tapi di sini Anda cakap apa? Tawakuf. Wahada Mu'tamadul Syirazi tahu. Dibilang kena tawakuf dulu. Anda cari, kalau tak jumpa baru bawa ke umum. Tawakuf saya bukan tawakuf Asy'ari tahu. Bukan tawakuf Asy'ariyah yang sebelumnya ini. Kenapa? Karena tawakuful Asy'ariyah yang sebelumnya ini, mereka mengatakan alfadul umum tidak ada. Kena cari dalil dulu. Kalau tidak jumpa dalil yang menunjukkan lafaz ini, ya dulu alal am atau khos, saya tetap kena tawakuf. Kalau saya jumpa dalil ini am, saya bawa ke umum. Saya jumpa dalil ini khos, saya bawa ke khusus. Tapi kalau saya tidak jumpa dalil, saya tetap tawakuf. Itu siapa? Asy'ariyah. Tapi di sini tak macam itu. Syirazi cakap, ini adalah lafzul umum. Cuma kejab dulu, aplikasinya kejab dulu. Kena jumpa apa? Kena cari dalil dulu. Kena cari mukhassis dulu. Apakah ada taksisnya? Kalau tidak ada, baru kita cakap ini apa? Umum. Beza kan? Ada beza.
Ada beza. Karena Syirazi mabni ala anna al-fadil umum mawjudah. Wa ta'ifatu minal asy'ariyah mengatakan al-fadul umum ghairu mawjudah. Dan iskal tawakufnya Syirazi menurut saya wajih ya nih. Karena banyak sekali umumat ini makhsusah. Wallahu a'lam. Sila. اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها. Bimujabiha. Ada mujib ya, beza. Mujib itu yang mewajibkan, mujab efeknya. Efek, jadi kalau ada lafzul umum, wajib beramal dengan efeknya umum. Apa mana efeknya umum, lazimnya umum? Semua lafaz, semua afrod masuk kan? Semua afrod masuk. Wa'tiqadu umumiha malam ya'lam ma yakhussuha. Setakat Anda tidak tahu ini ada yang mentaksis, Anda kena i'tiqad ini apa? Anda kena i'tiqad ini apa? Umum. Dan mereka dalilnya kuat tau. Oke lah, Anda tengok ya. Anda tahu haqa'iq, alfat haqa'iq. Kalau Anda jumpa lafat, Anda kena hamal ala dhahir kan? Tak yah cari apakah ini majas apa tak. Selama Anda tengok ini lafat muayyan, labud an tahmil ala dhahiriha wala yajibu alaika al bahth anil mujawwiz. Anil mujawwiz maknanya tidak perlu Anda cari dalil apakah ini majas apa bukan, tidak. Al asal annahu haqiqah. Kecuali Anda jumpa dalil majas. Maknanya untuk mengamalkan lafaz ini hakikoh, Anda tidak perlu dalil intifa'il majaz. Wa hadha huwal mu'tamad fi'lan suf. Loh, seharusnya diumumkan juga semacam itu. Loh, Anda kan sepakat dengan saya, ini adalah alfadul umum. Tapi kenapa ketika kita nak mengamalkan, Anda pending dulu? Di alfadul hakikoh, engkau tak pending. Di sini engkau pending. Kenapa? Why? Saya itu kan. Why? Kenapa? Yang cakap Syirazi, fihi farkun. Apa faraknya? Wallahi tawil hada. Pas saya nak cakap bahwasanya dalilnya ini apa? Betul-betul dalilnya ini, Sof. Umum itu ada dua. Ada umum azman dan ada umum a'yan. Ketika Anda cakap solu, sholatlah, kalian semua sholatlah, sampai kapanpun. Kan seperti itu kan? Sampai kapanpun kalian sholatlah. Kecuali ada nasakh. Nasakh itu taksisun fi zaman. Nah, ketika ada perintah daripada Allah, Anda kena melakukannya dan Anda tidak boleh pending untuk melakukan perintah Allah sampai Anda tidak jumpa dalil yang apa? Nasakh. Tidak boleh macam itu. Anda kena lakukan dulu. Kalau Anda tak jumpa dalil nasakh setelah itu, kalau Anda jumpa dalil nasakh setelah itu, baru Anda nasakh. Tapi sebelum Anda jumpa nasakh, Anda kena amalkan. Kan semacam itu kan? Hada muttafaq baini wa bainak. Tapi kenapa fil a'yan, di dalam afrod, Anda kena tawakuf dulu? Padahal umum itu ya dulu ala syai'in. Ala umumil azman wa umumil a'yan. Di umumil azman Anda tak tawakuf, di umumil a'yan Anda tawakuf. Kenapa seperti itu? Suf. Alaysa qauluhum wajihan? Wadih Ustaz Fauzul. Jayid. Ini adalah dalilnya siapa? Abu Bakar as-Sayrafi. Jayid. Wa dhahaba amatu ashabina Abul Abbas, aywa. وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد Al-Istakhri ada min kibari Syafi'iyah ada. Guru saya Syekh Sayyid Mustafa bin Sumit mempunyai bahas fiqhul Istakhri. Ya, ini laisa bukan calang-calang ini Istakhri ini. Nama beliau sering apa namanya? Sering terulang. Wa Abu Ishaq Al-Mirwazi. Siapa Abu Ishaq Al-Mirwazi? Sahibul Marawizah, Suf. Qofal Al-Mirwazi. Qofal Sokid ya ini, Abu Ishaq ini. Al-Mirwazi.
Ayo. إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلالة. Ada ayat ini yatakallam dengan mujtahid ya. Mujtahid tidak boleh buat macam ini. Yang namanya umum, maknanya Anda kena cari mukhasisnya itu ada apa tidak. Nah, kalau Anda ini umum, ada kita buat macam itu. Ini lafzul umum, wal umum yadullu alal umum fi dzahir, itu kita. Karena nahnu na'takid annahu am bil jahl. Tapi mujtahid tak boleh buat macam itu. Mujtahid kena maknanya na'takid annahu am ay lintifa'il mukhassis ba'dal bahath. Ba'dal apa namanya? Ba'dal bahath. Tidak boleh Anda, ini tidak ada mukhassisnya. Aywa. Kenapa tidak ada mukhassisnya? Saya tak tahu. Oke, kenapa Anda tak tahu? Ya, saya tak jumpa jahit. Saya tahu Anda tak jumpa. Yakni Anda tak jumpa ini setelah Anda bahas. Karena Anda tidur, Anda tak bahas pun Anda tidak akan jumpa. Anda tidak jumpa, belum tentu tidak ada. Tapi kalau Anda sudah bahas, Anda sudah research, Anda tidak jumpa, lah itu dalil bahwasanya memang benar-benar tidak ada. Wadih Ustaz Fauzan. Jahit. Mujtahid tidak boleh adamul ilm itu tidak boleh. Mujtahid kena cari. Kalau Anda tidak jumpa ba'dal bahath, jangan macam kita. Dzahiruhul umum selesai. itu kita. Karena kita tidak mempunyai skill, kapasitas untuk cari apa namanya? Untuk cari umum ini. Jadi, karena itu kan hadza huwal mu'tamad. Wa hadza Syekh Said raja hadal qaul di dalam apa namanya? Beberapa kelasnya. Li anna hadza wazifatul mujtahid. Yakni ada mudalil. Apa makna ada mudalil itu? Yakni mereka sudah cari semampu mereka tapi tidak jumpa. Bukan kita. Jadi mereka itu bukan tidak tahu dalil, tapi mereka tahu tidak ada dalil, tapi kita tidak tahu kalau ada. Beza, Sof, itu beza sangat beza. Satunya an ilm, satunya an jahal. Jadi di dalam umum Anda kena tahu tidak ada mukhassis, bukan tidak tahu kalau ada. Itu beza, Sof. Beza. Yang pertama tidak tahu kalau ada mukhassis. Yang kedua Anda tahu kalau tidak ada mukhassis. Satunya an ilm, satunya an jahal. As-Sayrafi loh, memang ini anjal tapi ini amali. Lebih ahwat kita amalkan umum dulu sampai kita jumpa apa? Taksis. Kalau itu kan amali kan? Amalian seperti itu. Tapi ini jangan macam amalian. Ini kita cakap pasal ilmu tau. Kalau umum semuanya langsung seperti itu, habis ini dunia. Islam boleh habis, ini umum. Tak ada beza antara mujtahid dan tidak mujtahid nanti. Semua boleh ya tak ada lainnya. Terus apa bezanya mujtahid dan tak mujtahid? Karena itu Anda mengatakan ini umum, tidak bisa Anda mengatakan ini umum setelah Anda tahu bahwasanya tidak ada mukhassis. Tahu dari mana ini tidak ada mukhassis? Setelah apa? Bahas. Ditamsilkan oleh Imam Syarazi kalau ada bayinah. Anda gaduh dengan Ustadz Putra, terus hakimnya atau saya hakim, mana buktinya? Fauzan. Fauzan bersaksi. Saya kena tahu Anda ini adil. Bagaimana saya tahu Anda ini adil? Saya punya tim untuk tengok Anda, untuk siasati Anda. Tapi saya tidak boleh untuk cakap, saya tidak pernah tengok Anda bermaksiat, maka Anda adil. Saya tidak boleh semacam itu. Karena kalau saya hanya cakap saya tidak tahu Anda bermaksiat, maka Anda adil, itu namanya adilnya Anda karena saya tidak tahu Anda pernah bermaksiat. Tapi kalau saya suruh tim untuk siasati Anda, untuk intai Anda, orang ini bermaksiat apa Anda? Oh, tidak ada. Baru saya tahu kalau Anda apa? Adil. Yang pertama namanya adalah dhahirah, yang kedua namanya adalah apa? Batinah. Di dalam hukum tidak bisa adalah dhahirah. Karena adalah apa? Batinah.
Wadih Ustaz. Jayid. Usama di dalam masalah ini. Sila. والدليل عليه أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة. Aywa, yani al-muqtadi lil umum, dibilang yang membuat lafaz itu umum adalah sigoh mutajarridah. Makna sigoh mutajarridah, sigoh yang pure tanpa ada apa? Mukhassis. Tanpa ada mukhassis. Sila. ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر. Aywa, wala yu'ramu tajarrud, dan Anda tidak mengetahui tajarrud kecuali dengan apa? Dengan bahas sigoh mutajarridah. Karena itu Syarafi mengatakan, loh, bukankah yang namanya apa? Al-fat itu ya dulu alal umum. Al-fat ya dulu alal umum. Selama tidak ada dalil, yaitu maknanya umum. Itu bukan umum mujarradah, Suf. Al-umum bisyarti intifa'il mukhassis. Bukan mutlakul umum, tapi al-umum bisyarti intifa'il mukhassis. Tahu dari mana mukhassisnya itu tidak ada? Ya setelah apa namanya? Anda kena tahu. Mukhassisnya itu muntafi. Kena tahu. Bukan kena tidak tahu. Beza Ustaz Fauzul ya. Beza sangat. Hadza huwa maqamul mujtahid. Jadi Anda jangan Anda anggap remeh kata-kata mujtahid itu. Al-mukhassis muntafi. Bukan maknanya mereka tidak pernah bahas mukhassis. Mereka tidak tahu adanya mukhassis. Bukan seperti itu maknanya. Mereka tahu bahwa mukhassis tidak ada. Setelah mereka cari di semua kitab was sunnah. Hadza huwa maqamul mujtahidin. Kalau makom kita tidak tahu ada mukhassis. Nah, itu makom kita itu makom kita, makom mujtahid. Tak seperti itu. Lianna hadza kalamullah subhanahu hukum. Kalamuka naibun anillah. Jangan Anda senang-senang. Saya tak tahu. Anda tak tahu itu. Anda sudah apa? Sudah bahas kah? Sudah research kah? Saya belum riset. Kena research. Tak boleh macam itu. Ayo. فلا يجوز اعتقاد العموم قبله. فلا يجوز اعتقاد العموم قبل البحث والنظر. والله أعلم بالصواب. Oke, kita akhiri sampai sini. Ada pertanyaan situ? Tak ada? Oke, kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.